Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam bahagia Bapak Ibu pejuang P3K, khususnya untuk P3K tahun 2022 ini. Kami akan sampaikan mekanisme pelaksanaan seleksi kompetensi bagi pelamar prioritas 1, ataupun nanti kami akan menyampaikan tentang alur atau flowchart bagaimana ketentuan penempatan P3K tahun 2022 ini berdasarkan keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia nomor 349/P tahun 2022, di mana di dalam pelaksanaan P3K tahun 2022 ini nanti ada beberapa prioritas, yaitu prioritas 1, prioritas 2, dan prioritas 3, serta pelamar umum. Namun di kesempatan kali ini kami akan menyampaikan alur atau flowchart pelaksanaan ketentuan penempatan untuk P3K tahun 2022 ini, khususnya untuk prioritas 1. Baik Bapak Ibu, akan kami bahas bagaimana alur atau ketentuan penempatan untuk P3K tahun 2020 ini. Yang pertama di sini kami sampaikan untuk tahapan penempatan secara umum, di mana tahapan penempatan dibagi penempatan bagi pelamar prioritas 1 bagaimana dimaksud itu adalah pada gambar flowchart sebagai berikut Bapak Ibu. Di sini adalah prioritas 1 itu terdapat 4 prioritas. Jadi kita bisa melihat untuk prioritas 1 yang diutamakan ada 4 peserta. Nah, dari keempat peserta ini nanti ada beberapa prioritas. Mana yang harus diprioritaskan, prioritas pertama yang mana, prioritas yang kedua mana, dan prioritas ketiga dan prioritas selanjutnya. Di prioritas 1 di sini kita bisa membahas secara umumnya Bapak Ibu. Kita lihat secara umumnya di sini ada penempatan kita dari sisi mulai, maka di sini ada apakah ada kuota penempatan kebutuhan di, misalkan di sini adalah sebuah instansi atau sekolah A. Apakah ada kuota penempatan kebutuhan di sekolah A? Jika tidak, maka tidak ada seleksi kompetensi atau penempatan di sekolah A tersebut. Namun jika iya, maka yang diutamakan adalah penempatan THK 2. Kemudian dari penempatan THK 2 ini semuanya telah mengikuti dan mengikuti seleksi prioritas melaksanakan kegiatan seleksi kompetensi 1 maupun kompetensi 2 dan dinyatakan lulus, namun belum dapat formasi di tahun 2021 kemarin. Maka di tahun 2022 ini adalah untuk yang THK 2 dan dinyatakan lulus setelah mengikuti seleksi kompetensi 1 dan kompetensi 2 dinyatakan lulus, maka yang paling utama yang akan diprioritaskan adalah penempatan THK 2. Nah, tadi misalkan ini adalah sebuah instansi, jika ada kuota di sekolah A, maka yang diutamakan adalah penempatan untuk THK 2. Kemudian apakah masih ada sisa kuota penempatan kebutuhan setelah penempatan THK 2 ini semuanya dimasukkan? Jika tidak, maka langsung ke pengumuman seleksi penempatan dari THK 2 tersebut. Namun jika di sekolah A tersebut atau instansi sekolah A tersebut masih ada sisa kuota setelah penempatan THK 2, jika iya maka selanjutnya akan diprioritaskan untuk penempatan guru non ASN. Nah, siapakah guru non ASN tersebut? Adalah guru yang berasal dari sekolah negeri yang telah mengikuti seleksi kompetensi 1 dan kompetensi 2 dan dinyatakan lulus namun belum mendapatkan formasi di tahun 2021. Nah, pertanyaannya, apakah masih ada sisa kuota penempatan kebutuhan jika nanti guru non ASN telah ditempatkan semuanya, namun di instansi A itu apakah masih ada sisa kuota penempatan kebutuhan? Jika iya, maka langsung untuk penempatan lulusan PPG. Namun jika kuotanya terpenuhi semua oleh guru THK 2 dan non ASN, maka akan langsung ke pengumuman hasil seleksi penempatan. Namun jika di sini masih ada sisa kuota dari guru non ASN dan THK 2, akan dilanjutkan untuk prioritas yang ketiga, yaitu lulusan PPG. Dan
ketika ini sudah mendapatkan formasi semua, namun di instansi A tersebut masih ada sisa kuota. Jika iya, maka akan dilanjutkan untuk penempatan guru swasta. Namun, jika kuota di sekolah A tersebut dari THK 2, guru non-ASN, dan lulusan PPG telah terpenuhi semua, maka di sini akan langsung ke pengumuman atau hasil seleksi penempatan. Namun, jika masih ada sisa kuota, iya, maka akan dilanjutkan untuk penempatan guru swasta. Nah, setelah diisi dari THK 2, guru non-ASN, lulusan PPG, dan guru swasta, pertanyaannya, apakah masih ada sisa kuota untuk penempatan kebutuhan di instansi A tersebut? Jika tidak, langsung ke pengumuman hasil seleksi atau penempatan. Namun, jika masih ada sisa kuota dari guru swasta, lulusan PPG, non-ASN, dan THK 2 masih ada sisa kuota, akan dilanjutkan untuk seleksi penilaian penyesuaian. Penyesuaian di sini akan dilanjutkan untuk prioritas 2, prioritas 3, dan umum. Nah, baik Bapak Ibu, itulah gambaran secara umum untuk tahapan penempatan untuk pelamar prioritas 1. Sekali lagi Bapak Ibu perlu garis bawahi, di sini saya membahas untuk yang pelamar prioritas 1. Nah, siapa sajakah yang masuk ke prioritas 1? Tadi yang pertama adalah yang paling utama, yaitu penempatan THK 2. Kemudian yang kedua adalah guru non ASN atau guru di sekolah negeri. Yang ketiga di sini adalah lulusan PPG, dan yang terakhir adalah guru swasta. Nah, dari keempat ini semuanya telah mengikuti seleksi kompetensi 1, kompetensi 2, namun belum mendapatkan formasi. Itulah yang masuk ke dalam kategori prioritas 1. Dan di prioritas 1 ini juga akan ada prioritas lagi, yaitu yang diutamakan adalah prioritas penempatan untuk THK 2. Prioritas yang kedua adalah guru non ASN atau guru di sekolah negeri, dan yang ketiga adalah lulusan PPG, dan yang keempat adalah guru swasta. Itulah gambaran secara umum. Untuk rinciannya adalah sebagai berikut. Proses penempatan bagi pelamar prioritas 1 untuk penempatan THK 2. Ini Bapak Ibu untuk prioritas 1, yang tadi untuk THK 2. Nah, proses penempatan THK 2 ini menggunakan alur pada flowchart sebagai berikut Bapak Ibu. Ini adalah gambarannya untuk penempatan THK 2. Maka THK 2 diurutkan berdasarkan nilai tertinggi. Ada dua kategori di sini Bapak Ibu, di THK 2, di mana ada mengikuti seleksi kompetensi 1 dan kompetensi 2 pada instansi atau jenjang yang sama. Maka Bapak Ibu untuk THK 2 yang digunakan nilainya adalah nilai yang tertinggi. Namun jika di sini Bapak Ibu THK 2 di sini melamar menggunakan jenjang fungsional yang berbeda, maka yang akan dipergunakan adalah nilai yang kompetensi yang kedua. Itu Bapak Ibu harus pahami. Nah, ini untuk THK 2, apakah ada kebutuhan di sekolah induk? Jika iya, maka akan ditempatkan di sekolah induknya. Nah, kemudian jika tidak, maka apakah ada kebutuhan guru di sekolah lain? Jika ada sekolah lain membutuhkan, maka dari THK 2 di sini akan ditempatkan di sekolah lain, bukan sekolah induk. Nah, apakah di sekolah induk apakah ada kebutuhan di sekolah lain? Jika tidak, maka akan kembali ke nilai seleksi kompetensi 1. Ini jika Bapak Ibu menggunakan jenjang fungsional yang berbeda. Karena tadi saya sampaikan bahwa menggunakan THK 2 di ini ada dua kriteria, di mana THK 2 ini Bapak Ibu mengikuti seleksi kompetensinya itu pada jenjang yang sama, maka akan digunakan nilai yang tertinggi. Namun jika Bapak Ibu menggunakan melamar di seleksi, mengikuti seleksi kompetensinya di kompetensi 1 dan 2 itu berbeda jenjang atau jenjang fungsionalnya, maka Bapak Ibu nanti akan digunakan adalah nilai yang kedua terlebih dahulu. Maka kita kembali ke flowchartnya. Jika
tadi menggunakan nilai yang kedua di sini, maka masih ada kebutuhan guru di sekolah lain. Jika tidak, maka akan kembali ke nilai 1. Kemudian akan dikembalikan lagi ke seleksi nilai kompetensi 1. Kemudian akan diurutkan, dikembalikan lagi untuk THK 2 untuk menggunakan perankingan lagi. Namun jika iya, maka akan belum dapat ditempatkan. Nah, untuk seleksi di sini ada kebutuhan guru di sekolah lain. Jika iya, akan ditempatkan di sekolah yang lain yang membutuhkan guru, namun tidak menggeser guru honorer yang ada di sekolah tersebut. Nah, untuk kebutuhan di sekolah induk, jika iya akan ditempatkan di sekolah induknya. Nah, kita akan lanjut ke alur flowchart yang seperti ini. Apakah masih terdapat THK 2 dan kuota? Jika tadi di THK 2 ini sudah mendapatkan informasi semua, namun di sekolah tersebut atau di instansi tersebut masih terdapat THK 2 dan kuota, apakah masih terdapat THK 2 dan kuota? Jika tidak, maka apakah masih terdapat kuota? Jika iya, masih terdapat THK 2 akan dikembalikan lagi ke urutan THK 2 di sini. Nah, kenapa kok dikembalikan lagi? Di sini adalah nanti yang akan diambil adalah yang selanjutnya adalah untuk ranking yang kedua. Namun jika tidak, apakah masih terdapat kuota? Jika tidak, langsung ke pengumuman seleksi penempatan. Jika iya, namun THK 2 sudah tidak ada, namun kuotanya masih ada, maka akan dilanjutkan untuk seleksi penempatan guru non ASN. Seperti tadi di awal saya menyampaikan bahwa dalam prioritas 1 ada 4 kategori atau 4 prioritas. Yang pertama THK 2, kemudian guru non ASN, lulusan PPG, dan guru swasta. Itu untuk proses penempatan THK 2. Kemudian untuk proses penempatan guru non ASN itu menggunakan alur sebagai berikut, hampir sama seperti THK 2, yaitu guru non ASN diurutkan berdasarkan nilai tertinggi. Nilai tertinggi di sini maksudnya adalah jika Bapak Ibu non ASN di sini mengikuti seleksi kompetensi 1 dan 2 pada jenjang fungsional yang sama, maka yang akan dipergunakan adalah nilai yang tertinggi. Namun Bapak Ibu guru non ASN, bila mana Bapak Ibu mengikuti seleksi kompetensi 1 dan 2 dan pada jenjang yang berbeda, maka yang akan dipergunakan adalah seleksi kompetensi yang kedua terlebih dahulu. Sama urutannya atau alur flowchartnya, Bapak Ibu nanti akan diambil nilai tertingginya terlebih dahulu, kemudian akan melihat apakah ada kebutuhan di sekolah induk. Jika iya, maka akan ditempatkan sekolah induknya. Kemudian setelah itu jika tidak, maka apakah masih ada kebutuhan di sekolah lain. Jika sekolah lain masih ada kebutuhan guru, maka akan ditempatkan di sekolah lain. Nah, ini akan langsung ditempatkan di sekolah yang membutuhkan, namun tidak menggeser guru honorer. Kemudian jika tidak, maka akan kembali ke nilai seleksi kompetensi 1 jika Bapak Ibu mengikuti seleksi kompetensi yang berbeda. Kemudian di poin G kita melihat apakah di sini sudah terisi semua. Jika guru non ASN dari peringkat 1 sudah diisikan untuk mengisi formasi, apakah masih ada guru non ASN untuk ranking yang kedua atau peringkat yang kedua? Jika iya, maka peringkat yang kedua itu akan dimasukkan. Alurnya sama seperti ini. Jika di sekolah induk masih ada kebutuhan, akan di sekolah induk. Jika tidak, maka akan dibutuhkan untuk kebutuhan di sekolah lain yang membutuhkan. Kemudian jika tidak, maka apakah masih terdapat kuota? Namun guru non ASN ini, misalkan sebagai contoh, guru non ASN cuma ada 2, sudah masuk ke kriteria semua, sudah dimasukkan ke di sini semua. Kemudian apakah masih ada kuota? Jika tidak, maka pengumuman seleksi penempatan. Namun jika di sekolah tersebut atau instansi tersebut masih ada sisa kuota setelah diisi guru non ASN, maka akan dilanjutkan untuk penempatan lulusan PPG. Itu Bapak Ibu untuk guru non ASN. Selanjutnya adalah penempatan untuk guru lulusan PPG. Nah, proses penempatan lulusan PPG itu menggunakan alur
sebagai berikut. Sama semuanya Bapak Ibu seperti tadi. Untuk lulusan PPG diurutkan berdasarkan nilai tertinggi. Sama lagi Bapak Ibu bahwa di sini peserta lulusan PPG tersebut telah mengikuti seleksi kompetensi P3K tahun 2021 untuk seleksi kompetensi 1 dan kompetensi 2 dan dinyatakan lulus namun belum mengisi formasi. Nah, sama untuk lulusan PPG di sini ada dua kategori. Nanti jika peserta atau lulusan PPG di sini mengikuti seleksi kompetensi 1 dan 2 pada jenjang fungsional yang sama, itu akan digunakan nilai tertinggi. Namun jika mengikuti seleksi kompetensi 1 dan kompetensi 2 dan mengikuti seleksi kompetensi dinyatakan lulus pada jenjang yang berbeda, maka akan digunakan nilai kompetensi yang kedua terlebih dahulu. Nah, di sini bedanya kalau lulusan PPG itu tidak ada sekolah induk Bapak Ibu. Namun untuk lulusan PPG di sini adalah melihat apakah ada kebutuhan guru di sekolah. Ini sekolahnya tidak menentukan bahwa itu sekolah induk atau sekolah yang lain. Jadi untuk lulusan PPG di sini adalah langsung melihat apakah ada kebutuhan guru di sekolah. Nah, alur flowchartnya sebagai berikut Bapak Ibu. Lulusan PPG diurutkan berdasarkan nilai tertinggi. Kita ambil nilai tertinggi untuk ranking ke-1. Nah, kita akan melihat apakah ada kebutuhan guru di sekolah. Jika iya, maka akan ditempatkan sekolah yang membutuhkan guru, namun tidak menggeser guru honorer. Nah, namun jika di sekolah dari lulusan ini tidak ada kebutuhan untuk guru, maka akan kembali ke nilai seleksi 1. Nilai seleksi 1. Seleksi 1 di sini adalah maksudnya adalah ketika Bapak Ibu mengikuti seleksi yang kompetensi 1 dan 2 ini berbeda, maka akan melihat apakah di seleksi kompetensi 1 itu ada kebutuhan guru di sekolah. Nah, jika tidak, maka akan dialihkan ambil nilai seleksi 1. Jika iya, maka belum dapat ditempatkan. Ini belum mendapatkan formasinya. Kemudian tadi jika ada kebutuhan di sekolah, maka langsung ditempatkan, namun tidak akan menggeser guru sekolah. Nah, namun akan dilanjutkan lagi, apakah masih ada lulusan PPG dan kuota setelah misalkan tadi ada lulusan PPG di peringkat 1 sudah ditempatkan di sekolah menggunakan peringkat 1. Namun di sini apakah masih ada lulusan PPG dan kuota? Jika iya, maka akan kembali ke awal atau perangkingan tadi. Maka yang akan diambil lagi adalah yang peringkat yang kedua. Kemudian alurnya sama seperti tadi. Namun jika tidak ada lulusan PPG lagi, namun apakah masih ada kuota? Jika tidak, maka langsung ke selesai atau pengumuman seleksi penempatan. Namun jika di sini masih ada sisa kuota setelah dari peringkat 1 dan 2, maka akan dilanjutkan lagi. Maka akan dilanjutkan ke penempatan guru swasta. Nah, ini untuk yang ketiga adalah untuk alur flowchart penempatan lulusan PPG. Kemudian yang terakhir, proses penempatan guru swasta. Di sini proses penempatan guru swasta menggunakan alur sebagai berikut, yaitu hampir sama dengan untuk yang lulusan PPG, karena di sini adalah tidak melihat untuk sekolah induk, karena adalah guru swasta. Jadi guru swasta di sini diurutkan berdasarkan nilai tertinggi, yaitu seperti tadi kriterianya 2, yaitu Bapak Ibu mengikuti seleksi kompetensi 1 dan 2 dan dinyatakan lulus dan menggunakan formasi yang sama atau jenjang fungsional sama, maka akan dipergunakan nilai yang tertinggi. Namun Bapak Ibu jika mengikuti seleksi kompetensi 1 dan 2 pada jenjang fungsional yang berbeda, maka akan yang dipergunakan adalah nilai dari kompetensi yang kedua terlebih dahulu. Sama prosesnya dengan lulusan PPG. Untuk guru swasta di sini akan melihat apakah ada kebutuhan guru di sekolah negeri. Jika iya, maka akan ditempatkan sekolah yang membutuhkan guru. Namun jika tidak, maka akan kembali lagi ke nilai seleksi 1 atau di jenjang teknis yang ke-1 untuk melihat formasi yang nanti akan dibutuhkan. Nah, di sini akan kembali ke nilai seleksi 1. Namun jika apakah nilai seleksinya 1 digunakan iya, maka belum dapat ditempatkan. Ini karena tidak ada kuota. Namun
jika di sini ada kuota untuk sekolah yang membutuhkan guru, maka di sini untuk peringkat 1 akan ditempatkan di sekolah yang membutuhkan guru, namun tidak akan menggeser guru honorer. Nah, alur proses selanjutnya, apakah setelah tadi di ranking 1, apakah masih ada guru swasta dan kuota? Jika iya, maka peringkat 2 akan dimasukkan untuk mendapatkan formasi. Namun jika tidak, pertanyaannya, apakah masih terdapat kuota? Jika tidak, maka langsung ke pengumuman seleksi kompetensi penempatan. Kemudian jika iya, maka akan seleksi ke prioritas 1 dan prioritas 2 dan 3. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, untuk guru swasta di sini adalah menunggu dari THK penempatan dari THK 2 dan menunggu dari guru non ASN, menunggu penempatan dari lulusan PPG, kemudian yang terakhir adalah guru swasta. Jadi alurnya sama untuk guru swasta di sini, melihat kebutuhan dari sekolah negeri, apakah masih ada kebutuhan guru di sekolah negeri. Jika tidak, maka akan kembali menggunakan nilai seleksi 1 untuk melihat lagi formasi yang ada. Jika iya, maka akan ditempatkan di sekolah yang membutuhkan guru dan tidak akan menggeser guru honorer. Namun nanti di sini kita bisa melihat berapa kuota yang dibutuhkan, dan nanti akan menentukan ranking berapakah, dari ranking 1 sampai ranking berapakah yang nanti akan diambil untuk mengisi formasi dari kebutuhan sekolah yang membutuhkan. Kemudian tadi setelah dari prioritas 1 di sini, dari keempat itu sudah mengisi formasi semua, namun masih ada terdapat kuota belum terisi dari kategori 1, dari THK 2, kemudian dari guru non ASN maupun lulusan PPK dan guru swasta, dan masih ada kuota, maka akan dilanjutkan lagi untuk seleksi prioritas 2 dan seleksi prioritas 3. Demikian Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan alur tentang penempatan untuk guru non ASN, yang dimana di sini adalah untuk pelaksanaan seleksi kompetensi bagi pelamar prioritas 1 yang notabene nanti tidak mengikuti seleksi lagi, namun sudah menggunakan nilai dari kompetensi 1 maupun seleksi kompetensi 2 pada tahun 2021 kemarin. Dan disitu adalah ketentuan penempatan P3K tahun 2022 ini khususnya untuk prioritas 1. Demikian Bapak Ibu informasi yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi Bapak Ibu, kami menyampaikan di sini adalah untuk prioritas 1 Bapak Ibu, di mana prioritas 1 ini terdapat 3 peserta, yaitu THK 2, penempatan, kemudian guru non ASN, lulusan PPG, guru swasta yang telah mengikuti seleksi kompetensi 1 dan kompetensi 2 dan dinyatakan lulus namun belum mendapatkan formasi. Dari keempat ini, dari prioritas 1 di sini ada prioritas yang pertama itu untuk THK 2, dan yang kedua adalah non ASN, yang ketiga adalah lulusan PPG, dan yang terakhir adalah lulusan swasta. Demikian Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan informasi terkait dengan penentuan tahapan penempatan PPK atau P3K tahun 2022 ini untuk prioritas 1, yang nanti Bapak Ibu tidak mengikuti seleksi lagi, tidak mengikuti ujian lagi, namun Bapak Ibu tinggal menunggu penempatan dari sekolah-sekolah atau instansi yang membutuhkan. Demikian Bapak Ibu, kurang yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Bila mana ada kekeliruan atau kesalahan, silakan bisa disampaikan di kolom komentar, dan semoga informasi ini bermanfaat buat Bapak Ibu dan ada gambaran terkait dengan nanti penempatan P3K tahun 2022 ini. Terima kasih untuk waktunya, dan kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.